Hokkaido. Pemandangan laut di luar villa. Ratusan orang memegang pistol berdiri, mengelilingi dewa air Diana dan Sisilia. Suasana sangat gelisah, sekali sentuh langsung meledak. Katakan saja, dua orang datang dari tempat jauh ingin melakukan apa? Ryoma Shinichi dengan dingin bertanya. Tuan Ryoma, aku datang Fusang, ada satu hal ingin meminta bantuan. Diana dengan suara pelan berkata. Mendengar perkataan ini, Ryoma Shinichi menunjukkan ekspresi di luar dugaan, menyindir berkata ini benar-benar sudah aneh, dewa air berwibawa, wanita paling cantik sedunia, ternyata ada yang mau minta tolong kepada aku. Mohon Tuan Ryoma harus menyetujui permohonan aku. Diana dengan tenang berkata. Diana sedang ingin menjelaskan permintaan sendiri, baru membuka bibir, belakang langsung ada sebuah bayangan membunuh kemari. Iya, Diana sedikit mengerutkan alis, pandangan mata melihat arah Ryoma Shinichi. Ujung mulut Ryoma Shinichi muncul senyuman dingin yang kejam dan licik, seluruh wajah penuh pembunuhan. Orang yang diam-diam menyerang dari di belakang, adalah Letnan Jenderal Yano Koji. Dilihat dari kondisi Ryoma Shinichi muntah darah, pihak lawan sangat jelas sudah menatap Ryoma Shinichi. Tunggu musuh kuat datang menyerang, pertama membuat Ryoma Shinichi mengalihkan perhatian musuh, Yano Koji mencari kesempatan diam-diam menyerang pihak lawan, ini adalah hasil diskusi dua orang. Kekuatan Yano Koji sangat tinggi, dapat bersaing dengan hadiah kera berharga hingga 500 juta dolar. Diana sepertinya tidak terpengaruh apapun, bahkan sampai gerakan bersembunyi juga tidak ada. Dia melanjutkan berkata, aku ingin meminjam ingatan Tuan Ryoma memakai sebentar. Sudah mendapatkan. Dalam pandangan mata Yano Koji melewati kebanggaan, satu pedang mengarah ke belakang leher Diana. Bang! Sebuah pedang yang berwarna agak hitam, mendatar di belakang Diana, menahan Yano Koji diam-diam menyerang. Pada saat titik persoalan, Sisilia sudah bergerak. Tidak mengizinkan kamu tidak sopan terhadap Tuan Dewi. Sisilia dengan dingin berkata. Mencari mati. Yano Koji mengeluarkan suara kesal, membalikkan pedang ke arah Sisilia. Wow! Sisilia menyimpan pedangnya ke dalam sarungnya lagi, kemudian kembali ke belakang Diana. Yano Koji bertahan gerakan menggerakkan pedang, bola mata mulai longgar, seluruh orang bengong berdiam di tempat semula, gerak juga tidak gerak. Melihat adegan ini, orang-orang yang berkeliling semua saling bertatapan, tidak tahu sudah terjadi masalah apa, mengapa Yano Koji Letnan Jenderal tidak bergerak. Puff! Tiba-tiba, dada Yano Koji terbelah sebuah luka yang sangat dalam, dari pundak sebelah kiri sampai tulang sebelah kanan, memotong lurus ke bawah. Darah segar mengalir parah, dalaman ikut keluar semua. Buk! Yano Koji jatuh ke atas lantai, langsung berkorban begitu saja. Letnan Jenderal. Tuan Yano, bagaimana mungkin? Semua orang terkejut, seluruh wajah tidak percaya, pandangan matanya melihat lagi ke arah Sisilia, seperti sedang melihat seorang dewa hantu. Letnan Jenderal yang berwibawa, ternyata sebuah tatapan muka, langsung dibunuh. Masalah seperti ini, dikatakan keluar juga tidak ada orang yang mau percaya. Sisilia malah seperti orang tidak ada masalah, tidak ada ekspresi sama sekali, seperti masalah barusan, bukan dia yang melakukan. Kamu ternyata berani. Ryoma Shinichi juga terkejut juga marah, Yano Koji adalah partner dia bertahun-tahun, lebih adalah sebuah kartu hebat di tangan dia, sekarang malah mati di hadapan diri sendiri. Ini membuat dia sangat sengsara. Tuan Ryoma, aku berharap kamu bisa pertimbangkan sebentar, meminjamkan ingatan kamu untuk aku lihat dengan jelas. Diana berkata. Nada bicara dia sangat yakin, sangat tenang, seperti adalah sedang berdiskusi sebuah masalah dengan seorang teman. Awalnya Yano Koji menyerbu keluar, membuat Diana sedikit terkejut sebentar, tetapi walaupun begitu, Diana juga tidak melihat Yano Koji yang di belakang. Seluruh waktu dia terus berbicara dengan Ryoma Shinichi, sedikit terpengaruh juga tidak ada, seperti menganggap serangan diam-diam Yano Koji pada dasarnya tidak berada. Ryoma Shinichi menahan marah, sangat kesal berkata, aku tidak mengerti maksud kamu, pinjam ingatan maksudnya apa?
Seminggu yang lalu, kamu dengan Robert Kyu bertarung sangat hebat berdasarkan yang aku tahu. Demi menang bertarung dari Robert Kyu, kamu sengaja membuat sebuah lingkungan yang tidak ada angin. Tetapi Robert Kyu tetap menang bertarung dari kamu, tidak salah kan? Diana berkata, iya begini, apakah ada masalah apa? Ryoma Shinichi mengerutkan alis berkata, kamu bertarung dengan Robert Kyu, pasti tahu cara detail pihak lawan, aku sangat tertarik. Diana dengan berharap memohon berkata, kamu jika ingin tahu, aku bisa ceritakan untuk kamu, kamu mengapa harus seheboh begini? Ekspresi wajah Ryoma Shinichi penuh dengan kemarahan. Tidak, 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 kamu bilang isinya, aku satu huruf juga tidak akan percaya, demi memastikan kebenaran, aku perlu mengambil ingatan di dalam otak kamu. Hanya begini, kamu baru tidak bisa menipu aku, lebih tidak bisa menyembunyikan sesuatu terhadap aku. Diana bergoyang-goyang jari, sedikit ketawa berkata. Ryoma Shinichi bengong sebentar, langsung ketawa kencang berkata, Tuan Dewa Air, kamu apa tidak berpikir terlalu banyak dan tidak nyata, mengambil ingatan di dalam otak aku. Memberikan kamu lihat, zaman sekarang ini, apakah ada peralatan begini? Meskipun adalah rumah sakit saraf otak yang paling maju, juga tidak dapat melakukan hal ini kan? Sisilia saat ini pelan-pelan membuka mulut berkata, Tuan Ryoma, mengambil ingatan otak adalah salah satu kemampuan aku, terhadap ini kamu tidak perlu curiga, bekerja sama dengan aku sudah bisa. Apakah sudah mendengar Tuan Ryoma? Diana seperti ketawa juga seperti bukan ketawa berkata. Ryoma Shinichi dengan dingin berkata, kamu jangan bermimpi, aku tidak akan menyetujui. Robert Kyu menghancurkan cabang fusang kamu, dia juga termasuk musuh kamu, apakah kamu tidak membenci dia? Aku mengambil proses kalian bertarung, mengetahui kemampuan dia, langsung bisa membantu kamu balas dendam, apakah tidak boleh? Diana tidak mengerti bertanya. Aku dengan Robert Kyu ada dendam yang sangat besar, tetapi dendam ini, aku akan menyelesaikan sendiri, tidak perlu kamu Dewa Air yang berwibawa mengikut campur tangan. Ryoma Shinichi dengan dingin berkata. Diana menggeleng-geleng kepala, sedikit mengeluh berkata, ada pemikiran begini adalah bagus tetapi kamu tidak akan mengerti perbedaan di antara kamu dengan Robert Kyu. Diremehkan oleh seorang wanita, benar-benar membuat orang sangat tidak senang. Ryoma Shinichi ketawa dingin berkata. Tahu tidak Tuan Ryoma, tujuan awal aku datang Fusang adalah demi Robert Kyu, ingin di sini bertarung sekali dengan Robert Kyu. Suara Diana sangat lincah, tunggu aku tiba Fusang, malah menyadari Robert Kyu sengaja menghindar tidak ketemu, sudah pergi meninggalkan Fusang. Aku terpaksa mengarahkan tujuannya ke arah kamu, berpikir kamu bisa bertarung dengan Robert Kyu, seharusnya kekuatannya tidak akan terlalu lemah. Tetapi saat aku menemukan kamu, dan setelah melihat kamu langsung menghilangkan niat bertarung dengan kamu. Mengapa? Ryoma Shinichi berkedip mata. Karena kamu terlalu lemah sampai niat aku mau menggerakkan tangan juga tidak ada. Diana meremehkan berkata, kamu. Ryoma Shinichi sangat marah. Tetapi tidak ada cara, aku ingin tahu setengah tahun tidak bertemu, kekuatan Robert Kyu, sebenarnya sudah kemajuan atau sudah kemunduran. Bagaimana ya? Diana, kamu jangan terlalu keterlaluan. Ryoma Shinichi mengepalkan tangan dengan erat, tulangnya mengeluarkan bunyi suara. Bukan aku yang keterlaluan, tetapi adalah di dunia ini, lemah adalah kesalahan sendiri. Diana pelan-pelan berkata. Benar-benar tidak merasa malu, membiarkan aku mencoba kekuatan Dewa Air yang kamu katakan ini, sebenarnya seberapa kuat. Berkata, Ryoma Shinichi melangkah maju menyerbu ke arah Diana. Diana pelan-pelan membalikkan badan, membelakangi Ryoma Shinichi, kamu masih belum ada hak membiarkan aku menggerakkan tangan sendiri. Sisilia. Dia berteriak sekali. Iya. Sisilia menjawab. Bergerak perhatikan batas, jangan membunuh dia, masih mau mengambil ingatan dia. Diana melihat dia sekilas, berkata. Iya. Sisilia mengangguk-angguk kepala, maju ke depan satu langkah, mengeluarkan pedang panjang hitam di pinggang. Ryoma Shinichi tahu pedang Sisilia sangat cepat, Yano Koji adalah mati di bawah pedang ini. Busosoku Haki.
Dia tidak berani terlalu santai. Segera Busosoku haki tubuh, seluruh badan berwarna hitam mengeluarkan terang, seperti seorang tembaga yang dicat. Suara pedang. Sisilia satu pedang memotong ke sana, kemudian menyimpan pedang ke dalam tempatnya. Ryoma Shinichi menunjukkan ekspresi tidak berani percaya, sama dengan Yanokoji yang sebelumnya, bengong di tempat semula. Puff. Dada Ryoma Shinichi sekejap mata berwarna merah. Dari pundak sebelah kiri sampai tulang iga sebelah kanan, sebuah luka pedang tajam dengan lurus memotong hingga terluka, lukanya sama persis dengan Yanokoji. Hanya saja Sisilia tidak terlalu tekan oleh karena itu luka Ryoma Shinichi, tidak luka sampai dalaman, dia terjatuh di atas lantai, kehilangan tenaga bergerak, malah tidak ada bahaya kehilangan nyawa. Sisilia berjalan sampai depan Ryoma Shinichi, mengulurkan satu tangan, menekan di atas kening dia, mulai mengambil ingatan. Melihat Jenderal Ryoma terluka parah, prajurit cabang Fusang yang tertinggal juga tidak bisa menahan lagi, sangat marah menyerbu kemari, mau menyerang Diana dan Sisilia hingga mati. Sisilia, fokus melakukan hal kamu. Diana berkata. Dia mengulurkan tangan, dalam telapak tangan ada air yang mengapung. Sel air. Ratusan tiang air dari telapak tangan dia semprot keluar, menyebar ke semua bagian, sangat tepat pada sasaran. Air tiang mengunci semua orang, mengapungkan mereka di tengah langit, membiarkan meronta, malah tidak bisa terlepas. Dan dalam air tidak ada udara, tidak lama kemudian orang-orang sudah mulai berturut-turut berhenti meronta, kakinya tendang, ditenggelamin sampai mati. Pong, pong, pong. Tiang air pecah, satu persatu mayat jatuh di atas lantai. Di sisi lain, Sisilia berdiri, berjalan ke hadapan Diana, dengan suara rendah berkata, sudah selesai. Diana iya sekali, segera mengarahkan pandangan mata melihat Ryoma Shinichi. Saat ini Ryoma Shinichi masih belum mati, tetapi dia sudah tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap Diana dengan pandangan mata yang benci. Kamu tidak perlu melihat aku begini, di atas panggung dunia orang lemah adalah harus dihisap dan dihina, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri terlalu lemah. Diana sedikit ketawa berkata, sebelum aku datang Fusang, mendengar Jenderal Ryoma Shinichi Fusang adalah orang paling kuat di Fusang. Diana tiba-tiba berkata, tetapi saat aku tiba Fusang, mengembangkan tekanan udara, saat melakukan pencarian skala besar, baru menyadari berita-berita itu adalah palsu, hanya secara garis besar, aku di luar dugaan menemukan paling tidak 10 kekuatan hawa, bersembunyi di setiap sudut Fusang. Mereka tanpa terkecuali, semua lebih kuat dibanding kamu. Perkataan Diana, sama seperti pisau, menusuk di dalam hati Ryoma Shinichi. Aku mengembangkan tekanan udara, mereka juga menyadari keberadaan aku. Ujung bibir Diana muncul sedikit senyuman dingin, saat mereka tahu tujuan aku kemudian, ternyata tanpa terkecuali, semua mengejar kemari ke sini, seperti khawatir aku menghancurkan Fusang ingin menghalang aku. Mereka jelas-jelas tahu aku adalah dewa air, malah tetap ingin melarang aku, ini terhadap aku adalah semacam meremehkan. Mereka benar-benar bisa disebut adalah orang kuat, tetapi di dalam mata aku, juga hanya lebih kuat sedikit saja dibandingkan orang biasa, akhirnya tetap adalah orang biasa yang berdarah. Mengapa orang biasa adalah tidak sadar perbedaan di antara diri sendiri dengan dewa? Hal yang mau dewa lakukan, apakah adalah orang biasa yang bisa melarangnya? Benar-benar berpikir terlalu banyak, tidak sadar kekuatan sendiri. Mereka khawatir aku menghancurkan Fusang, ingin kemari melarang aku. Dikatakan sebenarnya, aku pada dasarnya tidak ada rencana ini, tetapi aku malah sengaja mau membalikkan. Aku mau membiarkan orang-orang ini tahu perbedaan orang biasa dengan dewa, adalah perpisahan antara langit dan bumi, tidak bisa melangkah. Tubuhnya Diana pelan-pelan naik ke atas langit. Dia berdiri di antara langit dan bumi, di belakang adalah sebuah lautan luas. Boom! Air laut mendidih, permukaan laut Fusang di sepanjang pinggir pantai, dalam sekejap mata menarik tingginya hingga 50 meter. Fusang adalah sebuah negara kepulauan, para masa rakyat biasa suka samudra, mereka mengira samudra adalah sumber kehidupan ibu dari segala hal. Tetapi sekarang sudah tidak sama.
Bayangan besar menutupi semua kota di sepanjang lautan Fusang. Saat air laut menutup cahaya matahari, samudra sudah bukan lagi ibu dari segala hal tetapi adalah sebuah monster yang kejam. Okinawa. Pinggir pantai. Atas pantai pasir. Turis sangat banyak, sepasang orang tua muda sedang mengajari anak mereka berenang. Papi, Mami, cepat lihat. Anak tiba-tiba bertunjuk samudra, mulut kecil membuka, mata melotot sangat besar. Orang tua muda membalikkan kepala melihat senyuman atas wajah tiba-tiba kaku. Tidak hanya adalah mereka, semua turis di atas pantai pasir semua bengong seperti ayam kayu terkejut menatap adegan ini. 50 meter. Seperti satu baris gedung yang sangat tinggi. Seluruh permukaan laut sudah ditarik tinggi, air laut berhenti di tengah langit. Ini sangat parah melanggar hukum fisika tetapi malah sangat nyata muncul di hadapan semua orang. Meskipun adalah film bencana Hollywood, yang menimbulkan tsunami, juga tidak mencapai ketinggian yang menakutkan ini. Lebih menyeramkan adalah air laut masih terus meningkat 50 meter, 55 meter, 60 meter. Pandangan mata meningkat menghadap dari atas, langsung akan melihat adegan yang lebih menakutkan lagi. Lautan bukan naik tanpa alasan, tetapi adalah dari air laut lapisan luar menimbun, selapis demi selapis menimbun air laut hingga sampai ketinggian ini. Air laut lapisan dalam menarik tingginya hingga ratusan meter, air laut lapisan luar langsung akan kering, bahkan keluar dari dasar laut. Banyak makhluk yang sepanjang tahun hidup di dasar laut yang gelap tiba-tiba kehilangan air laut, kelihatan cahaya, sangat tidak nyaman, berturut-turut merangkak ke arah tempat yang ada air laut. Dikatakan dengan gampang, air laut yang membungkus perbatasan Fusang menimbul, jika begitu, area lapisan luar mengangkut air laut langsung akan mencekung. Kepulauan dari seluruh perbatasan Fusang, semuanya dibungkus oleh air laut yang tingginya ratusan meter. Air laut seperti tembok gunung, dan Fusang adalah seperti sebuah negara yang berada di tengah tembok pegunungan. Air laut menutup matahari langit, bayangan menutup Fusang, hanya pusat perbatasan sedikit masih bisa melihat cahaya matahari. Suara peringatan tsunami yang memekakkan telinga hingga mau tuli melewati perbatasan Fusang, siaran langsung melalui TV, semua massa rakyat semuanya sangat terkejut oleh ombak yang mengerikan ini. Orang penting yang dalam perbatasan Fusang, segera mengatur naik pesawat ingin pergi meninggalkan negara ini. Dan masa rakyat biasa, buru-buru mencari tempat untuk menghindar bencana, gedung tinggi sudah didesak penuh oleh orang-orang, peralatan sehari-hari di dalam supermarket direbut kosong oleh orang-orang. Dalam negara Fusang sangat kacau, tata terbit sudah menghilang, orang-orang seperti terikat oleh binatang buas, jatuh dalam kegilaan. Hokkaido. Pemandangan laut di luar villa. Ryoma Shinichi berbaring di atas lantai, melihat Diana yang di tengah langit masih sedang menyanyi, dia malah hanya bisa membuka mata melihat begini saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Pantai pasir yang tidak jauh, rombongan turis sedang berlari gila ingin melarikan diri dari tempat ini, mereka juga tidak tahu mau berlari kemana, hanya merasa semakin menjauh dari laut semakin baik. Ryoma Shinichi menutupkan mata, seperti bisa melihat pandangan mata orang-orang yang tidak berdaya, bisa mendengar teriakan suara mereka yang putus asa. Berhenti, berhenti. Ryoma Shinichi berteriak kencang, malah tergerak lukanya, batu keluar banyak darah. Sisilia masih di permukaan bumi, melihat gerakan Ryoma Shinichi, dia dengan dingin melihat pihak lawan, bayangan lewat lalu pergi meninggalkan sini. Ketinggian air laut sudah naik sampai 500 meter, ini benar-benar adalah menutupi langit di hadapan mata gelap semua. Mengangkat kepala tidak bisa melihat langit, hanya bisa melihat air laut, di hadapan ketinggian air laut seperti ini, dada seperti ditekan oleh sebuah batu besar, sampai bernafas juga sangat sulit, ketakutan membuat orang berhenti bernafas. Nyanyian berakhir. Diana posisinya sangat tinggi, Ryoma Shinichi dari atas menghadap ke permukaan bumi. Perbedaan orang biasa dengan dewa adalah di sini. Dia sedikit senyum, mengulurkan tangan membunyikan jari, renyah dan merdu. Dor. Di antara sekejap mata, semua air laut berhenti di tengah langit, menuang ke bawah, merendam seluruh Fusang. Sebuah gedung yang tingginya 300 meter,
Yang pertama menanggung beban, tersapu dan terserahkan oleh air laut yang datang dari seberang. Orang yang tinggal di atap ingin kabur, sudah ditekan oleh air hingga menjadi martabak daging. Ryoma Shinichi meskipun adalah jenderal besar, tubuh ada kemampuan menahan pukulan, tetapi jarak yang begitu dekat juga dalam sekejap mata dipukul hancur, mati sampai tidak ada mayat. Kekuatan air laut berdebur-debur, pertarungan berhasil tanpa ada halangan, seperti dengan gampang menghancurkan satu demi satu kota. Tidak ada sedikit barang pun bisa menahan kekuatan yang berasal dari samudera ini. Tokyo adalah tempat perbatasan Fusang paling pusat. Tempat ini pada dasarnya adalah paling aman, tetapi malah kebalikannya bukan. Air laut di semua arah, menuang ke bawah. Terakhir tempat berkumpul adalah kota Tokyo. Air laut saling tabrakan, seluruh tempat kota Tokyo, sekejap mata diratakan, semua bangunan terkena kerusakan yang terburuk. Jumlah orang yang meninggal di kota Tokyo juga adalah paling tinggi. Air menyelami Fusang. Ini adalah masa sejak peradaban manusia, bencana besar yang sebelumnya belum pernah terjadi. Dia dalam sekejap mata menghancurkan sebuah negara yang berkembang. Fusang kembali lagi ke masa primitif lagi. Jumlah orang yang meninggal tidak bisa dihitung. Fusang sedang berteriak sedih. Seluruh dunia semuanya terdiam. Di atas pesawat, dalam kelas bisnis, Masami Chiba menutup mata istirahat. Setelah memastikan Robert Q tidak mengikuti lagi, dia langsung menutup gorden jendela. Dia bersiap-siap istirahat dengan baik. Setelah tunggu pulang sampai Fusang, pergi mencari Ryoma Shinichi, bergabung dengan dia, sekali lagi bertarung dengan Robert Q. Para penumpang, demi menjamin keamanan semuanya, pesawat kali ini terbang ke arah Fusang kota Tokyo, karena alasan cuaca yang terpaksa akan terbang kembali ke CBD Jiangcheng. Ini adalah gerakan yang tidak berdaya, berharap para penumpang bisa memahami dan mengerti. Tiba-tiba, dalam radio berbunyi suara ketua pramugari. Bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris dibagi mengulang 3 kali. Semua orang sudah mendengar. Tidak tahu mengapa, dalam suara ketua pramugari, ternyata ada membawa sedikit suara abis menangis. Pesawat sudah sampai dekat lautan Fusang, malah mau terbang balik. Ini membuat penumpang di atas pesawat semuanya sangat tidak puas, berturut-turut mengadu, minta sebuah penjelasan. Terutama adalah penumpang kelas bisnis, ributnya sangat kacau. Mereka sebagian besar orang, semuanya adalah pengusaha. Waktu adalah barang yang paling berharga. Datang Fusang juga adalah demi pekerjaan. Kamu bilang terbang balik, langsung terbang balik, pekerjaan masih mau dilaksanakan tidak? Bagaimana menjelaskan kepada perusahaan? Ketua pramugari sangat jelas juga mendengar keluhan para penumpang. Dia dengan suara gemetar berkata, para penumpang, terbang balik adalah tidak berdaya, karena Bandara Tokyo sudah tidak dapat memberikan tempat untuk mendarat. Jika begitu ganti bandara kota lain saja, lebih baik daripada terbang balikan. Ada penumpang berbicara dengan kencang. Seluruh perbatasan Fusang, sudah tidak ada bandara bisa memberikan layanan mendarat dengan aman. Lagi pula, dikarenakan sekarang Fusang terjadi bencana, kembali CBD adalah pertimbangan demi keamanan semuanya. Ketua pramugari dengan tidak berdaya berkata, Fusang sudah terjadi bencana apa? Apakah sudah tsunami? Seorang penumpang lelaki Fusang dengan gelisah bertanya. Mohon semua orang membuka gorden jendela, sekali lihat sudah langsung tahu. Ketua pramugari dengan suara pelan berkata. Para penumpang berturut-turut membuka gorden, karena sudah tiba di dekat lautan Fusang, pesawat menarik turun ketinggian, sudah bisa melihat jelas garis besar permukaan bumi. Mereka dari jendela melihat menghadap permukaan bumi, langsung melihat adegan Fusang yang ditenggelamkan oleh tsunami. Sudut ini sangat terkejut, semua orang di atas pesawat semuanya sudah bengong. Para penumpang ada setengah adalah orang CBD, datang Fusang adalah demi pekerjaan atau adalah demi liburan. Masih ada setengah adalah orang Fusang, mereka datang Fusang demi pulang kampung. Melihat tanah air berubah menjadi begini, para penumpang Fusang yang di atas pesawat berturut-turut sangat sedih berteriak. Masih ada beberapa penumpang yang khawatir orang rumah, segera mengeluarkan HP,
membuka HP menelepon telepon orang rumah, malah tidak ada sinyal karena semua menara sinyal Fusang, semuanya sudah dihancurkan oleh tsunami. Apa yang terjadi? Ini sebenarnya adalah apa yang terjadi. Fusang sudah dihancurkan. Kampung halaman aku, ayah ibu aku. Anak, aku mau pulang bertemu anak. Atas pesawat penuh dengan suara tangisan. Dalam kelas bisnis, Masami Chiba membuka gorden jendela, terkejut melihat adegan ini, hanya merasa kepala pusing, mata menjadi gelap. Dia akhirnya mengerti, mengapa Robert Kyu mengikut sampai setengah, langsung pergi meninggalkan pesawat. Ternyata dia lebih awal lari sampai Fusang, membuat dia ada rumah tidak bisa pulang. Membunuh orang keluarga dia, sekarang masih mau menghancurkan kampung halaman dia. Kebencian bergulung di dalam hati, Masami Chiba tidak pernah begitu membenci seseorang. Robert Kyu, aku pasti mau membunuh kamu. Pesawat mulai terbang balik, Masami Chiba sudah mengambil sebuah keputusan, dia mau jangka waktu panjang mengintai di CBD Jiangcheng, tunggu kesempatan balas dendam. Gurun Pasir Sahara, pusat kawasan. Tenda yang jarak 10 km, puluhan ribu orang sejak lama tinggal di sini. Di sini adalah tempat paling panas sedunia. Di saat yang sama, juga adalah pusat api larangan Dewa Api Hephaestus. Di dalam sebuah tenda besar, Dewa Api Hephaestus sedang menonton acara televisi. Kebetulan adalah adegan Fusang yang dibanjiri oleh air laut. Bisa di dalam lingkungan yang panas begini, mengeluarkan sebuah televisi, lalu menonton acara televisi, kira-kira juga hanya Dewa Api baru bisa melakukannya. Haha. Hahaha, menarik, benar-benar menarik. Seluruh dunia sedang berdoa demi Fusang, hanya ada Hephaestus sedang ketawa kencang. Kakek tua, dewa air belakangan ini sudah semakin keterlaluan, dia melakukan begini apakah akan mempengaruhi kita? Bawahan yang di samping, Chariot dengan ragu-ragu bertanya. Tidak ada salahnya, biarkan beberapa anak muda ini pergi ribut saja, haha, haha, haha. Hephaestus melambai-lambaikan tangan, haha sedang ketawa. Australia, Sydney, di dalam sebuah gedung opera. Hari ini, Dewa Petir Thor minatnya sangat tinggi, tiba-tiba ingin nonton opera, lalu memesan seluruh tempat, para aktor di atas panggung menampilkan untuk dia seorang diri. Dia duduk di atas kursi, memakai sebuah kemeja bercorak bunga, sepatu kulit melap sangat bersih, dandan sangat modern, dalam mulut menggigit 2 batang sigar, menampilkan gaya orang kaya. Lebih membuat orang iri adalah, sepasang tangan kanan kiri dia, semuanya memeluk wanita cantik. Dia tidak kesempatan menebeng, wanita cantik malah dengan sekuat tenaga menyusup ke dalam tubuh dia ingin memanfaatkan dia. Tuan Dewa Petir. Saat ini, seorang bawahan mengenakan baju hitam dengan buru-buru berjalan masuk di samping telinga dia dengan suara rendah berkata beberapa kalimat. Dewa Petir Thor menunjukkan ekspresi di luar dugaan, melihat dia sekilas, seperti ingin memastikan beritanya apakah bisa mengandalkan. Bawahan mengenakan baju hitam dengan serius mengangguk-angguk kepala. Aku sudah tahu. Dewa Petir Thor iya sekali, sebuah rupa yang tidak peduli, mata malah menutup, menunjukkan ekspresi wajah yang sedang berpikir. Diana membanjiri Fusang, Robert Kyu pada saat mendapatkan berita, sudah adalah beberapa kemudian. Wah, wanita ini benar-benar mengerikan. Robert Kyu mendengar lidahnya lurus. Dia diam-diam merasa beruntung, untung saja pada saat mengikuti pesawat, segera menyadari hawa Diana, membalikkan badan langsung kabur, jika tidak adalah sebuah pertarungan buruk lagi. Setelah Robert Kyu kembali sampai Jiangcheng, kebahayaan Jiangcheng sudah terbebaskan, Fierce Tiger dan Steel Bull sudah pulang duluan, status mereka sangat spesial tidak boleh tinggal di CBD terlalu lama. Jika Hans dan Hendy malah tinggal di Jiangcheng beberapa hari. Yang utama adalah Hans ada sebuah hobi, adalah menulis. Dia sebelumnya menulis sebuah buku kota besar, di mana tempat cerita yang terjadi adalah di Jiangcheng. Oleh karena itu, Jiangcheng tempat ini, terhadap Hans, sama dengan tanah suci. Dia perlu di setiap sudut Jiangcheng mengambil bahan, terhadap pekerjaan menulis sendiri melakukan perbaikan. Menulis buku ini waktunya hampir 2 tahun, Hans menulisnya sangat serius, sangat menyelidiki, sama sekali bukan sembarangan menulis.
Berdasarkan perkataan dia sendiri, setiap adegan dalam buku, semuanya adalah benar-benar terjadi. Setelah Robert Kiyu mendengar kebetulan ada waktu, lalu meminjam buku Hans dari awal sampai akhir sudah selesai membaca. Yang Hans tulis, nama buku sangat menarik, dinamakan sebagai Super Bodyguard, adalah cerita yang menceritakan seorang master tingkat dewa, balik ke CBD Jiang Cheng melindungi Nona Putri. Robert Kiyu semakin melihat ke belakang, semakin merasa aneh. Karena semakin dilihat, dia selalu merasa buku ini, pemeran utama cerita, adalah berdasarkan prototipe diri sendiri untuk menciptakan. Karena pemeran utama buku ini, kekuatan dia, pengalaman dia ternyata sama persis dengan diri sendiri. Setelah ditanya, Hans segera menjelaskan, dia memang adalah berdasarkan prototipe Robert Kiyu, menciptakan buku ini. Pengalaman bos terlalu luar biasa, jadi aku tidak tahan menuliskan cerita ini. Hans memegang belakang kepala, sangat tidak enak hati berkata. Robert Kiyu menggeleng-gelengkan kepala, tidak perhitungan dengan bocah ini, dia menyadari cerita diri sendiri, juga benar-benar sangat menarik. Bisa kelihatan, Hans sangat sepenuh hati, pengalaman pemeran utama di dalam buku, masih ada nasib dan sifat tokoh lain, juga benar-benar adalah kenyataan yang terjadi di dunia nyata, tidak sembarangan menulis. Hanya saja, melihat sampai terakhir, Robert Kiyu menyadari sebuah masalah. Yaitu adalah di dalam buku, Haruka Kato punya pengalaman, dengan kenyataan ada sedikit tidak sama. Haruka Kato adalah teman lama Robert Kiyu, pernah memberi sangat banyak bantuan terhadap dia. Robert Kiyu pertama kali tiba Fusang, sampai bertarung dengan pemerintahan dunia bagian Fusang kemudian, bagian pengalaman ini, dalam buku kemunculan Haruka Kato, Hans dengan serius menuliskan keluar. Setelah itu, Robert Kiyu kedua kali pergi Fusang, pada saat pergi menolong teman sekolah Rose dihalang sebentar oleh Haruka Kato. Alasannya sangat gampang, karena Rose secara tidak sengaja, menjadi musuh membunuh ayah Haruka Kato. Setelah itu Robert Kiyu masih tinggal di Fusang beberapa waktu, membantu Haruka Kato mencari musuh sebenarnya yang waktu itu membunuh ayah dia. Kemudian lagi, Haruka Kato melakukan sebuah hal yang sangat menggoncangkan bumi, menimbulkan kemarahan seluruh Fusang, pemerintahan dunia juga meninggalkan dia, mendaftarkan dia sebagai penjahat yang dicari. Jenderal muda dijadikan sebagai penjahat yang dicari, hanya menggunakan waktu setengah hari. Ini adalah masalah yang terjadi di dalam hidup nyata. Tetapi, Super Bodyguard dalam buku ini, malah tidak menulis keluar bagian ini. Bahkan, dalam buku sengaja meringankan keberadaan Haruka Kato, belakang terus tidak muncul lagi. Robert Kiyu bertanya Hans, ini adalah kenapa? Hans ketawa pahit berkata, sebenarnya aku juga sangat ingin tulis, karena sangat luar biasa, tetapi bagian itu, setelah aku menulis keluar, termasuk materi yang sensitif, diberitahukan tidak boleh terbitkan. Ternyata adalah begini. Robert Kiyu tiba-tiba mengerti mengangguk kepala, River Crab Beast adalah mimpi buruk bagi para pencipta, Hans juga tanpa terkecuali. Setelah melihat Diana membanjiri Fusang, sudah langsung tidak ada bab berikutnya, karena dalam kenyataan juga baru mengalami sampai di sini, berdasarkan sikap Hans pasti tidak akan mengada-ada. Diana wanita gila ini, ternyata mengambil ingatan Ryoma Shinichi ingin menghadapi aku. Robert Kiyu berpikir, bos, kamu rencana bagaimana menghadapi? Hans dengan khawatir bertanya. Sementara masih belum kepikiran siasat untuk menghadapi tantangan, wanita ini ambisi sangat besar, bisa menghindar lebih baik menghindar. Robert Kiyu mengeluh berkata. Dia melanjutkan membaca buku, membuka sampai area komentar. Komentar sangat banyak tetapi sebagian besar adalah mendesak suruh cepat perbarui. Buku ini sudah menulis hampir 2 tahun, kamu ternyata baru menulis tidak sampai 2 juta huruf. Robert Kiyu tidak berkata apa-apa, ujung mulut Hans muncul sedikit senyuman kepahitan. Iya, sudah 2 tahun, waktu sangat cepat. Awalnya pada saat menulis buku ini, gadis yang aku suka, dia masih belum menikah dengan orang. Hati Robert Kiyu bergerak tidak melanjutkan perkataan ini, buku termasuk lumayan bagus, yaitu perbarui pelan sedikit.
Hans membeberkan tangan, ketawa pahit berkata, tidak bisa berbuat apa-apa, aku terlalu sibuk, aku juga bukan full-time penulis, meskipun tulis terlalu dikit, tetapi aku benar-benar sudah berusaha. Area komentar ada orang bilang, jika perbarui pelan, jika begitu cepatan tamat. Robert Q membuka area komentar. Hans iya sekali, jika begitu sesuai keinginan mereka saja. Sudah bersiap-siap tamat. Robert Q tanpa sadar mengangkat kepala bertanya. Semalam Profesor Ma menghubungi aku, ada sebuah tugas yang sangat penting, perlu aku dan Hendy pergi ke lingkaran Kutub Utara tinggal beberapa waktu. Hans berkata, Kutub Utara. Ape dan Giamu juga akan pergi ke sana, kalian sampai waktu itu bisa bergabung melaksanakan tugas. Robert Q berkata, Bos, kakak laki-laki Ape dan kakak perempuan Giamu adalah pergi Kutub Utara mencari pasangan, aku pergi menjadi bola lampu tidak terlalu cocok kan? Hans ketawa nakal berkata, menolak makan makanan anjing. Robert Q sangat serius berkata. Dua orang ketawa kencang. Buku ini, Robert Q menunjuk-nunjuk HP, aku lumayan suka, berakhir begini saja, merasa sangat sayang. Hans tidak berdaya berkata, kisah cerita menulis sampai waktu sekarang ini, selanjutnya jalur cerita apa, kehidupan nyata belum terjadi, aku juga tidak tahu, jadi tidak bisa meneruskan menulis. Lagi pula, cerita Haruka Kato tidak membiarkan aku tulis, jalur pikiran aku sudah putus. Jangan hanya menulis cerita aku, setelah kamu sampai Kutub Utara, bisa tulis kejadian cerita di sana. Robert Q memberi sebuah saran. Hans seperti sedang berpikir mengangguk kepala, tetapi itu juga setelah tunggu aku kembali dari Kutub Utara, baru bisa perbarui keluar. Setelah buku ini tamat, apakah buku baru sudah berpikir? Robert Q bertanya, dia menyadari Hans benar-benar ada bakat menulis, ternyata sudah ada sedikit menantikan buku baru pihak lawan. Masih belum ada bayangan. Hans sangat sakit kepala berkata, aku memberikan kamu sebuah saran, apakah tahu Dewa Petir? Robert Q bertanya. Tentu saja tahu, itu adalah salah satu 4 dewa terlarang yang setara dengan bos. Hans berkata, berdasarkan yang aku tahu, pengalaman dia sebelum menjadi Dewa Petir, lebih luar biasa beratus kali lipat dibanding aku, jika kamu tertarik pemeran utama buku selanjutnya, bisa pakai dia sebagai prototipe untuk menulis. Robert Q mengerutkan alis berkata, sifat Dewa Petir yang pemarah, jika sudah tahu apakah akan membunuh aku. Hans sedikit gemetar berkata, tenang saja, hubungan aku dengan dia sangat baik, jika dia mau menyalahkan, aku akan membela kamu. Robert Q memukul-mukul pundak dia, memberi dia sebuah pandangan mata yang tenang. Jika begitu aku mendengar perkataan bos. Hans mengangguk kepala sekuat tenaga. Dia mengeluarkan laptop, membuka sebuah dokumen Word, yaitu adalah halaman menulis Super Bodyguard. Aku belakangan ini terus pusing, tidak tahu harus bagaimana menulis kalimat terakhir, bagaimana pamit dengan pembaca. Bos, kamu adalah prototipe pemeran utama buku ini, kamu memberikan sebuah saran saja. Kalimat terakhir, menurut kamu bilang apa lebih baik? Hans sangat menantikan bertanya. Robert Q berpikir-pikir, di atas keyboard mengetik beberapa huruf. Cerita menulis sampai di sini, berhenti menulis dengan begini, the end.